Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis pekan kedua dalam masa Prapaskah 17 Maret 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Malang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat berjumpa saudara-saudari terkasih, khususnya pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022
merupakan pekan kedua Prapaskah. Pada bacaan hari ini, menurut Injil suci yang ditulis oleh Lukas, kita diingatkan untuk yang kesekian kali bahwa dalam hidup ini dituntut untuk adanya keseimbangan, adanya kehidupan yang harmoni. Maka dalam persiaran ini ada si kaya dan si miskin, ada si kuat dan si lemah. Dua subjek itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru bagaimana mereka bisa berdampingan, menjalin harmoni kehidupan. Pada bacaan tadi, Lazarus ini adalah tokoh yang semestinya bisa kita jadikan sebagai teladan. Tentunya keteladanan itu kita peroleh karena adanya orang kaya. Tetapi dalam bacaan tadi, orang kaya sama sekali tidak memiliki kepedulian untuk sedikit pun membantu Lazarus. Yang pada akhirnya kedua pribadi ini akhirnya harus berpulang. Dan di sana mereka berdua akan mendapatkan yang namanya kehidupan yang sudah dijalani dalam persiaran ini. Kalau si Lazarus miskin, ketika berpulang di hadapan Allah justru ia mendapatkan tempat yang begitu luar biasa. Sebaliknya, si kaya ketika sudah berpulang ternyata justru mendapatkan kehidupan yang sangat menderita. Ini ketika si kaya tidak bisa menggunakan kekayaannya untuk membantu sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pendengar Sikat yang setia, mari melalui bacaan hari ini kita tetap memperjuangkan bagaimana kehidupan yang sementara ini kita dapatkan akan semakin bermakna ketika kita bisa berbagi menjadi lebih baik bagi sesama. Ingat bahwa hidup kita tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Maka dari itu, keputusan yang paling bijak adalah kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap saat di ruang dan waktu yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang pasti memang manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal. Karena kemampuan itu maka kita bisa menjadi kaya dan hebat. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan anugerah itu. Maka hati kita jangan kita tutup rapat-rapat. Khususnya bagaimana ketika ada orang lain yang sangat membutuhkan kita. Karena ingat, dalam hidup ini kita hanya bisa mengandalkan Allah, bukan orang lain. Mari sekali lagi melalui bacaan hari ini kita benar-benar harus mengubah sikap kita untuk selalu semakin memaknai apa yang sudah kita dapatkan dengan memberikan apa yang juga menjadi kewajiban kita bagi mereka yang lemah dan miskin.
Pertanyaan refleksinya, apakah kita sudah hidup seperti itu? Apakah kepekaan kita pada keadaan di sekeliling kita benar-benar menjadi sebuah goal dalam hidup ini? Maka saat inilah mari kita hidup lebih baik sebelum semuanya berakhir tanpa kita bisa berbuat apapun. Semoga dengan spirit itu hidup kita semakin bijaksana dan kita memiliki solidaritas khususnya bagi sesama kita. Tuhan memberkati.